Semoga kalian tetap sehat ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang penerapan hukum Newton. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton, serta mempelajari gaya-gaya yang menyebabkan suatu benda itu mengalami perubahan gerak. Hari ini kita akan melihat contoh-contoh penerapan hukum Newton. Contoh yang pertama, perhatikan gambar berikut. Sebuah lukisan bermasa 0,6 kg tergantung pada sebuah tali yang berada di dinding ruang tamu seperti terlihat di gambar di samping. Jadi di sini ada tali ya, tali, kemudian tali tersebut digantungin lukisan. Jika percepatan gravitasi G-nya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, tentukanlah besar tegangan tali 1 dan tegangan tali 2. Jadi, langkah pertama yang kita lakukan adalah menguraikan gaya-gayanya dan menggambar gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut searah sumbu X dan searah sumbu Y. Nah, maka di sini akan timbul gaya tegangan tali 1 ya, aksi reaksi, kemudian di sini juga timbul gaya tegangan tali 2 atau gaya aksi reaksi pada tali 2 ya. Nah, karena ada tali maka timbullah gaya tegangan tali karena tali tersebut menegang akibat digantungin oleh lukisan yang beratnya 0,6 kg ini. Kemudian jangan lupa kita menggambar massa benda tersebut, yaitu atau berat benda tersebut, bukan massa ya. Gaya berat benda tersebut yaitu ke bawah seperti ini. Nah, gaya T1-nya, tegangan tali T1 ini kita uraikan searah sumbu X dan searah sumbu Y, yaitu menjadi T1X dan T1Y ya. Karena sudutnya berada di sini, maka sudut ini akan sama dengan sudut di sini ya. Maka T1X-nya menjadi T cos 30 derajat, T1Y-nya menjadi T sin 30 derajat. Kemudian di sini T2-nya tidak perlu kita uraikan lagi karena sudah berada di sumbu horizontal. Nah, setelah kita menggambar semua gaya-gaya secara lengkap, kita bisa menentukan besar tegangan tali T1 dan T2-nya. Karena lukisan ini tidak bergerak, maka hukum 1 Newton lah yang berlaku pada benda ini, yaitu sigma Fy sama dengan 0 atau jumlah gaya searah sumbu Y sama dengan 0. Mari kita lihat gaya-gaya yang bekerja pada sumbu Y, yaitu ada T1 sin 30 derajat dan ada gaya berat W searah sumbu Y ini ya. Jadi yang ke atas positif, yang ke bawah negatif. T1Y dikurang W sama dengan 0. Maka T1Y sama dengan W. T1Y-nya adalah T1 sin 30 derajat, W-nya adalah massa kali gravitasi. Masukkan angkanya, kemudian kita peroleh bahwa tegangan tali satunya adalah 12 Newton. Kemudian untuk mencari tegangan tali 2, maka kita lihat gaya-gaya yang bekerja searah sumbu X, yaitu kita potong ya. Jadi ini tuh dipotong ya. Kita potong gaya-gaya yang bekerja pada benda saja. Nah, gaya yang ini kita abaikan karena bekerja pada dinding. Gaya yang ini juga kita abaikan karena bekerja pada dinding. Jadi yang kita ambil adalah T1X ke kanan ini dan T2 ini. Jadi jumlah gaya searah sumbu X sama dengan 0. Nah, di sumbu X ini ada T1X ke arah kanan, T2-nya ke arah kiri. Jadi T2-nya negatif, Ibu bikin ya. Jadi T2-nya akan sama dengan T1X. T1X tadi adalah T1 cos 30 derajat, sehingga T2-nya besarnya adalah 6 akar 3 Newton. Itu contoh penerapan hukum Newton 1 ya. Nah, ini sekarang kita menerapkan hukum Newton 1 juga karena bergerak dengan kecepatan konstan. Nah, kita baca dulu soalnya ya.
Sebuah balok yang masanya 7,5 kg berada di atas lantai. Agar balok bergerak dengan kecepatan konstan, diperlukan gaya horizontal sebesar 30 Newton. Jika percepatan gravitasi G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, maka tentukanlah A koefisien gesekan antara balok dan lantai. B. Apabila di atas balok tersebut diletakkan benda yang masanya 5 kg, tentukan berapa gaya horizontal maksimum agar balok tetap bergerak dengan kecepatan konstan. Nah, karena kecepatan konstan, maka berlaku hukum 1 Newton ya. Jadi hukum 1 Newton itu berlaku untuk benda diam dan untuk benda yang bergerak dengan kecepatan tetap atau bergerak lurus beraturan. Maka kita gambar dulu sketsa soalnya ya. Jadi di sini ada benda bermasa 7,5 kg ditarik dengan gaya F. Karena lantainya kasar, maka akan timbul gaya gesekan yang berlawanan arah dengan arah geraknya. Kemudian jangan lupa kita gambar gaya beratnya dan gaya normalnya, karena benda tersebut bersentuhan dengan bidang sentuh, maka timbul gaya normal. Untuk mencari koefisien gaya gesek, berarti kita meninjau sumbu X ya, sumbu X, yaitu sigma Fx searah sumbu X sama dengan 0. Di sumbu X ini ada gaya F dan ada gaya F gesekan. F-nya ke kanan positif dikurang F gesekan karena ke kiri sama dengan 0. Sehingga F gesekannya akan sama dengan gaya tariknya, gaya F-nya. Nah, gaya gesek ini rumusnya adalah mu dikali N ya. Mu dikali N. Nah, gaya normalnya berapa? Untuk bidang datar seperti ini di materi sebelumnya, gaya normalnya sama dengan gaya berat ya. Jadi gaya normalnya diganti dengan gaya berat atau massa dikali gravitasi. Sehingga mu-nya adalah F dibagi massa kali gravitasi. Dapatlah mu-nya 0,4 nilainya. Jadi koefisien gesekan benda dengan lantai adalah 0,4. Kemudian apabila di atas balok tersebut diletakkan benda yang masanya 5 kg, tentukan berapa gaya horizontal maksimum agar balok tetap bergerak dengan kecepatan konstan. Jadi di sini masanya bertambah ya. Masanya bertambah. Nah, langkah-langkahnya sama. Kita meninjau sumbu X karena kita mau mencari F ini. Gaya horizontal ini berapa supaya balok tetap bergerak. Jadi sigma F searah sumbu X sama dengan 0. F dikurang F gesekan sama dengan 0. F gesekannya adalah mu dikali gaya normal sama dengan F. Nah, gaya normalnya berapa? Gaya normalnya akan berbeda dengan kasus A tadi, karena gaya normal di kasus A tadi hanya menopang satu benda saja. Sedangkan gaya normal di contoh kedua ini menopang dua massa ya. Sehingga mencari gaya normal adalah sigma Fy sama dengan 0. Gaya normal benda 1 dan benda 2 dikurang gaya berat benda 1 dan benda 2 sama dengan 0. Sehingga gaya normalnya adalah gaya berat benda pertama ditambah gaya berat benda kedua. Ya, atau M1 ditambah M2 kali G. Ya. Massa total dikali gravitasi. Nah, kita masukin nilainya. Sehingga diperoleh nilai F-nya adalah 50 Newton. Jadi setelah ditambah beban M2, maka gaya maksimal yang harus diberikan adalah 50 Newton. Ya, lebih besar daripada kalau cuma satu benda. Kalau cuma satu benda tadi 30 Newton. Kalau ditambah benda 5 kg di atasnya, maka diperlukan gaya 50 Newton. Penerapan hukum Newton untuk berat benda ketika berada di elevator atau lift. Tentu kalian pernah kan menaiki elevator atau lift. Apa yang kalian rasakan ketika kalian bergerak naik dan ketika bergerak turun ya. Jadi ketika bergerak turun itu seolah-olah badan kita terasa lebih ringan. Sedangkan ketika naik elevator atau liftnya naik, kita merasa badan kita menjadi lebih berat ya. Itu karena adanya percepatan dari lift tersebut dan yang mengakibatkan gaya desak kaki kita terhadap lift itu menjadi berubah.
Nah, bagaimana? Kita baca dulu soalnya. Seseorang bermasa 50 kg berada di dalam sebuah lift yang bergerak ke atas dengan percepatan 1,5 meter per sekon kuadrat. Jika percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, tentukan gaya desakan kaki orang tersebut atau kita sebut sebagai gaya normal pada lantai lift. Jadi seperti biasa, langkah yang kita lakukan pertama kali adalah menggambar sketsa soalnya dulu. Jadi ini lift, ada orang. Orang memiliki berat sehingga kita gambar gaya beratnya. Kemudian kaki orang tersebut memberi desakan kepada lantai lift sehingga timbul gaya normal. Kemudian karena liftnya bergerak ke atas, maka di sini percepatannya ke atas 1,5 meter per sekon kuadrat, ya. Maka untuk mencari gaya normal ini kita meninjau gerak searah sumbu Y karena bergeraknya naik turun lift itu kan. Sehingga sigma Fy sama dengan massa dikali A karena memiliki percepatan ini. Nah, yang searah dengan percepatan nilainya positif, N ya. N kan ke atas, percepatannya ke atas. Nah, jadi N-nya positif. Kemudian W-nya negatif karena berlawanan arah dengan arah geraknya. Arah geraknya ke atas, gayanya ke bawah sehingga W-nya negatif. Sama dengan M kali A. Sehingga N sama dengan W ditambah massa kali percepatan ya. Masukkan saja angkanya, dapat gaya normalnya 575 Newton. Ya. Tadinya massa kita kalau atau berat kita ketika lift tersebut diam adalah 500 Newton kan. Tapi ketika liftnya bergerak ke atas, berat kita itu menjadi berat semu kita itu jadi berubah menjadi 575 Newton. Jadi lebih berat ya. Padahal masa kita ini tidak berubah, tapi karena ada percepatan ini mengakibatkan seolah-olah berat kita ini bertambah. Kemudian penerapan hukum Newton yang berikutnya adalah penerapan dua buah benda yang terhubung dengan tali. Talinya ini terhubung melalui katrol, tapi katrolnya tidak berputar ya, diam. Licin, katrolnya ini licin, diam, dia tidak berputar, sehingga talinya ini meluncur ya ke sini ya. Dua benda dihubungkan dengan tali kemudian digantung pada katrol licin seperti gambar. Jika massa benda 1 2 kg, massa benda 2 3 kg, berarti massa benda 2 lebih besar ya daripada massa benda 1, maka katrol tersebut akan bergerak. Ini turun, ini naik karena massa benda 2 lebih besar. Jadi seperti ini gerakannya. Benda 2 bergerak ke bawah, benda 1 bergerak ke atas. Jika G 10 meter per sekon kuadrat, tentukan percepatan yang dialami oleh sistem benda tersebut. Kemudian kita mencari gaya tegangan tali karena di sini ada tali ya. Jadi, langkah pertama seperti biasa kita menggambar gaya-gaya secara lengkap ya. Massa 1 gaya yang bekerja adalah gaya berat benda pertama, dan ini ada gaya berat benda kedua yang arahnya selalu ke bawah ya, gaya beratnya. Kemudian di sini ada gaya tegangan tali dan gaya tegangan tali. Gaya tegangan talinya sama karena ini merupakan seutas tali yang sama, besarnya sama sehingga tegangan talinya. Nah, yang ini arah geraknya ke bawah karena massa 2 lebih berat. Kemudian massa benda pertama ini geraknya ke atas karena lebih ringan ya kan. Maka W2 ini positif karena searah dengan arah gerak. T yang ini negatif karena berlawanan. T yang ini positif karena searah. W yang ini negatif karena berlawanan. Jadi kita tulis di ini sigma F sistem sama dengan massa sistem dikali A. Jadi min W1 plus T min T2 plus W2 sama dengan massa total dikali A. Karena T-nya sama, aksi reaksi ya, seutas tali yang sama, maka tinggal W2 dikurang W1 sama dengan massa total dikali A. Kita turunkan rumusnya sehingga kita peroleh nilai
percepatannya adalah 2 meter per sekon kuadrat. Ibu harap kalian tidak menghafalkan rumus ya, tetapi memahami bagaimana cara memperoleh hasil dari cara memperoleh rumusnya ini ya, dengan menerapkan konsep-konsep hukum Newton. Oke, untuk menentukan besar tegangan tali, kalian boleh memilih salah atau meninjau salah satu benda saja. T1 benda 1 atau benda 2 saja. Nah, di sini Ibu melihat benda 2, jadi dipotong ya benda 2-nya ini. Ini doang. Menjadi sigma F2 sama dengan massa benda 2 dikali A. W2 dikurang T sama dengan massa benda 2 dikali A. Terus berarti T sama dengan W2 dikurang M2 kali A. Masukkan angka, dapat 24 Newton. Selanjutnya, penerapan hukum Newton untuk benda yang bertumpuk. Balok A beratnya 100 Newton diikat dengan tali mendatar di dinding C ini. Balok B beratnya 500 Newton. Koefisien gesekan antara benda A dan benda B adalah 0,2 dan koefisien gesekan antara benda B dan lantai adalah 0,5. Tentukan besarnya gaya F minimal untuk menggeser balok B. Jadi kita perlu gaya berapa nih untuk bisa membuat benda B ini bergerak. Seperti biasa, kita akan menggambar dahulu vektor dari jenis-jenis gaya yang bekerja pada benda ini ya. Yang pertama adalah menggambar gaya berat. Gaya berat benda B, gaya berat benda A. Ya. Terus karena ditarik ke kanan, maka timbul gaya gesek antara benda B dengan lantai. Dan timbul juga gaya gesek antara benda A dengan benda B. Begitu juga dengan di sini ya, timbul gaya gesek juga karena ada pergesekan antara benda A dan benda B ini saling bergesekan. Jadi timbullah gaya gesek ke kiri dan gaya gesek ke kanan. Kemudian di sini karena ada tali, maka timbul gaya tegangan tali. Kemudian ada gaya normal benda terhadap lantai dan gaya normal benda A terhadap benda B. Yang pertama, kita mencari dulu gaya gesekan pada masing-masing bidang sentuh ya. FAB ini berapa? FAB ini adalah mu AB dikali gaya normal A, gaya normal AB ya. Mu AB tadi 0,2, koefisien gesekan antara benda A dan benda B 0,2, dan gaya normalnya adalah sama dengan berat benda yang A saja ya, karena di sini kan gaya normalnya menopang benda A saja ya. Jadi benda A saja 100 Newton. Jadi 20 Newton gaya gesekan benda A terhadap benda B. Beda lagi untuk gaya gesekan benda B terhadap lantai ya, yaitu mu kali N untuk benda B dan lantai ya. Mu nya adalah 0,5 dan gaya normal benda B terhadap lantai itu karena benda B ini menopang dua benda A dan benda B, maka sama dengan gaya berat A ditambah gaya berat B ya, yaitu 600 Newton. 100 dan 500. Jadi hasilnya 300 Newton. Untuk menentukan besarnya gaya F, itu kita potong benda B saja ya, kita potong saja benda B ini. Oke? Karena kita tidak tahu T-nya berapa, jadi kita tinjau benda B saja. Kalau kita potong menjadi seperti ini gambarnya ya. Karena kita mau cari F, berarti meninjau sumbu X. Jumlah gaya searah sumbu X sama dengan 0. Karena sampai bendanya itu tepat akan bergerak, maka sigma Fx sama dengan 0 ya, masih pakai hukum 1 Newton. Sehingga F dikurang FAB dikurang FBL sama dengan 0. Sehingga F-nya diperoleh 320 Newton. Gaya minimalnya supaya benda tersebut tepat akan bergerak. Jika diberi gaya 321 Newton, bagaimana? Bendanya akan sudah bergerak.
Oke, jadi begitulah beberapa penerapan-penerapan hukum Newton ya. Memang agak sulit, tapi kalau kalian sering melakukan latihan soal, kalian akan mudah memahaminya dan mudah terbiasa ya. Tetap semangat, habis ini kita akan latihan soal, kita bahas bersama-sama. Semoga kalian bisa tetap antusias mengikuti pembelajaran. Terima kasih, keep the spirit high.